dengan senang hati berbagi pada teman-teman sekalian poster resmi dari My Annoying Brother, kemudian juga nanti akan ada trailernya, dan di sini hadir juga sutradara kita Dina Santi. Kita sama-sama akan membuka poster ini buat teman-teman. Semoga suka ya. Filmnya jangan lupa nanti di 24 Oktober. Oke, sudah siap? Kemudian Mbak Dina dan juga Mas Ora sudah siap? Sama-sama boleh dipegang kain hitamnya. Dalam hitungan 3 kita akan sama-sama melihat. Ya, tarik ke bawah ya. Official poster dari film My Annoying Brother. 1, 2, 3. Yes, ini dia. Nah, official poster dari film My Annoying Brother akan tayang di seluruh Indonesia tanggal 24 Oktober 2024. Kita foto bersama dulu, silakan. Boleh. Oke, merapat. Sendirian ya di sebelah kanan. Oke, nggak apa-apa, boleh lihat sebelah kiri dulu. Boleh lihat sebelah kiri, silakan. Boleh lihat sebelah kiri dulu, kiri, sebelah kiri. Oke, di tengah. My Annoying Brother, ada kata brother ya, jadi dari Vino dan Angga berdua, padahal di dalam judul ini mungkin pertama kali ya kerjasama sama yang lain-lain juga pertama kali. Nah, saat kita reading dan mencari chemistry itu sangat-sangat seru sih, benar-benar seru karena semuanya ada masukan sendiri. Menurut mereka tuh brothers itu seperti apa. Terus kalau ada kakak dan adiknya juga sharing banget tentang memorable momentsnya mereka itu seperti apa. Dan dari situ mungkin kita pungut beberapa memorable momentsnya itu dan kita mencoba untuk masukin ke dalam film ini. Dan pembawaannya Angga dan Vino itu seru banget. Selama kita persiapan selalu ada ide-ide yang nggak pernah berhenti sih. Sampai kita pas syuting hari H pun itu kayak, oh gimana kalau kita gini, gimana kalau kita gitu. Dan buat filmmaker itu adalah keseruan tersendiri ya. Dan kita bisa mencoba untuk lemparin ide dan merealisasikan di dalam gambar itu wow banget sih. Gue di sini bukan buat ngurusin lo ya. Jadi bagus tuh kalau nggak ngerepotin gue. Lo baik-baik sama gue. Ini tuh sebenarnya project yang lama banget karena awalnya seperti kita tahu bahwa ini IP-nya milik CJ Korea. Jadi kita approach CJ waktu itu di tahun 2019. Waktu itu 2019 terus udah bikin draft 1, 2 waktu itu masih awal banget. Mau jalan ke bioskop tiba-tiba pandemi, jadi akhirnya di stop gitu. Nah, baru jalan lagi sekitar tahun lalu. Kemudian kita mengajak Base Entertainment dan disambut dengan baik. Waktu itu share dengan Aura dan Mbak Shanti, disambut baik dengan mereka. Terus udah gitu akhirnya dengan kondisi pasar yang udah membaik lagi, bioskop udah balik, akhirnya terus ini nih kayak tiba-tiba dibukain gitu jalannya. Tiba-tiba datang investornya semua udah lock dengan waktu yang sangat cepat banget. Kemudian tiba-tiba dapat Dina dengan schedule yang pas gitu ya. Kemudian juga pemainnya yang tadi gitu terutama Angga dan Vino yang belum pernah ada di layar bareng, schedule-nya ketemu juga. Kemudian dapat Caitlyn dan Christo juga yang schedule juga pas dan akhirnya berjalan dengan lancar. Nah, proses penulisan ini jadi menarik karena kayak tadi Dina bilang gitu, nulisnya berkali-kali gitu, berkembangnya tuh organik banget. Ketika Dina masuk dengan statementnya, dengan point of view dia berkembang lagi. Kemudian ketika pemain masuk, reading itu berkembang lagi sesuai dengan karakter masing-masing. Sampai akhirnya pada saat editing dan even di post pun ketika sound itu kita storytelling bercerita lagi dengan seluruh elemen dari departemen si film ini gitu. Jadi seru banget sih. Gue akan penjamin lo. Goblok! Jadi ada mantan narapidana yang meresahkan di sekitar perumahan saya. Namanya Jaya Solihin dari perempuan. Tapi saya gagal. Ini tuh menariknya dia adalah drama, tapi ada unsur komedi. Tapi komedinya itu adalah chemistry antara semua pemain, jajaran pemain. Keseruannya tadi satu adalah ide itu nggak pernah habis. Jadi selama kayak chemistry dan kita tektokan secara dialog itu selalu ada pergerakan
ada situational comedy yang selalu bisa dibuat gitu. Keseruan yang lain adalah di dalam film ini bukan hanya drama talk, jadi ada judo, ada sedikit action, ada sedikit apa ya, ya kejar-kejaran, terus sedihnya pasti gitu. Jadi semua unsur genre itu kita bisa explore, dan dengan keterbukaan semua pemain dan juga semua jajaran HODs itu jadi kayak seru sih. Setiap hari tuh ada sesuatu yang baru yang kita ngulik, terus sesuatu yang kita dapetin di dalam gambar yang wow di luar ekspektasi gitu. Itu yang membuat kita gulir terus dan dengan cepat sih syuting ini. Narapidana yang meresahkan di sekitar perumahan saya. Namanya Jaya Solihin dari perempuan. Tapi saya gagal. Ini pertama kali ya gue nonton trailernya. Sangat-sangat hangat ya. Kayaknya hangat itu kata yang paling tepat ya. Ngelihat chemistry antara Bang Vino dan Angga itu, dan gua dan Kathleen dan Mbak Dina dan Mbak Lala dan Dias ada nggak, cuman ngelihatnya tuh jadi teringat masa-masa syuting, terus kayak ternyata yang gue lihat pas syuting chemistry-nya dan kehangatannya tuh terconvey dengan baik di layar ya gitu. Dan tidak sabar untuk 24 10 2024 0813. Gak ada, itu tambah nomor telepon sendiri. Untuk nonton gitu, nggak sabar jadinya. Nah, karakter lo siapa di sini, dan nanti kita ketemu dengan konflik karakter lo tuh gimana di sini? Nama karakter gue Fauzan. Fauzan ini menjadi temannya Jaya Solihin alias Bang Vino ya. Dan dia akan muncul, kadang enggak. Bisa mencuat-cuat, kadang-kadang ngumpet, tiba-tiba keluar gitu. Gimana aku build chemistry sama Vino? Kan lo sebagai temennya Vino sering karena kita dulu satu SD. Yes. Nah, kalau sama Bang Vino build chemistry-nya cukup seru karena salah satu teknis apa yang gue lakukan tuh, gue kadang ke set bawa board game. Jadi kalau lagi break main sama Bang Vino gitu, ntar gue yang ngajarin, gue yang kalah. Besoknya ganti board game gitu lagi. Akhirnya hari ketiga udah gak bawa board game. Males kan ngajaknya main seru, ngalahin gue mulu. Kristo, mari tepuk tangan buat Kristo. Kita ke Kathleen. Dari tadi lu bukan nyaut juga, banyak kecil. Aku seru banget sih, maksudnya kelihatan banget tadi bener yang Kristo bilang, chemistry between Kak Vino sama Angga tuh bener-bener terconvey dengan baik di sini ya. Dan aku ngerasa relate sama my everyday life karena aku sendiri punya adik. Jadi aku bisa ngerasain kayak ini seru banget, kadang berantem terus baikan lagi terus berantem lagi, tapi no matter berapa kali kita berantem, kita akan tetap sayang sama adik atau kakak kita sih. Dia kayak rasa relate aja sama udah ya, bisnisnya udah masih ada. Masa relate aja sama everyday aku sih gitu. Nah di sini aku menjadi Amanda. Yes, Amanda. Ya, pelatih tim judonya si Kemal. Oke, bentar boleh ditukar dulu. Maaf tadi udah nyamuk malaria teman. Nah, musim. Padahal aku pengen yang ngejreng gold. Mahal itu loh. Oke. 24 karat. Amanda. Ya, jadi Amanda di sini support sistemnya Kemal. Karena kan Kemal di sini ada accident gitu ya, dan dia putus asa dan segala macam. Dari sini aku ada untuk dia throughout the whole his journey gitu. Cuman aku gak bisa ngelakuin sendiri, makanya aku sering banget annoying si Jaya juga dan si Kemal juga. Pokoknya aku hadir hampir setiap hari untuk yang kayak please dong gitu. Jujur aku kalau misalkan jadi orang lain juga aku yang bisa stop gak gitu. Tapi kayak Amanda never give up. Never give up ya. Amanda kan kita lihat di sini ke penonton nggak pernah nyerah buat bareng-bareng nemenin kakak adik ini ya. Kalau tadi kan Kristo adalah bawa board game buat nge-build chemistry sama Mas Vino dan karakter dan teman-teman cast yang lain. Kalau Kathleen gimana nge-build chemistry dengan teman-teman cast yang lain di film ini? Kadang ngetawain mereka main, kadang bagi-bagi makanan karena aku suka jajan orangnya. Suka makan, jadi ya itu sih. Tapi saya gagal. Dia adalah adik saya satu-satunya. Dia
Ini adalah alasan terbesar saya untuk mengajukan pembebasan bersyarat. Sebelumnya saya mau ucapin terima kasih untuk Live Like, untuk Base yang sudah ngajak saya di film ini. Terima kasih banyak. Sebetulnya bukan cuma sama Angga, tapi sama Kathleen dan Krista juga baru pertama kali sih. Ya. Jujur sebelumnya nggak pernah tahu kalau ada film My Annoying Brother ini. Jadi begitu baca skripnya, udah seneng dulu gitu. Maksudnya skripnya tuh bagus. Dan udah lama banget kita nggak pernah punya film tentang dua karakter cowok. Ya. Entah itu sahabat, entah itu adik kakak gitu. Biasanya kalau film tentang cowok-cowok tuh selalu action, tapi ini drama gitu. Walaupun ada action judulnya juga sih. Ya. Begitu baca, suka banget sama skripnya, terus ternyata ini adaptasi dari Korea. Begitu nonton film aslinya ya bagus, tapi setelah baca skripnya tuh banyak banget yang detail-detail karakter yang dikuatin lagi di skripnya gitu. Terus ada adegan-adegan yang mungkin di film Koreanya ada, di sininya di sananya nggak ada, di sininya kita buat gitu. Jadinya memang lebih kuat lagi. Background karakter masing-masing yang tokoh yang di film ini juga digali ke lebih dalam gitu. Jadinya seneng banget, dan ketika pertama kali reading semuanya tuh punya energi yang besar banget gitu. Ya. Angga, Kathleen, Kristo, jadinya kita semangat banget untuk membuat film ini jadi makin seru, jadi makin bagus gitu. Itu sih sebetulnya itu udah buat gue untuk mendapatkan temen discuss di line up yang belum pernah main terus bisa kayak gini tuh, itu jarang banget gitu. Tadi Mas Nora sempat sampaikan di penulisannya Mbak Lala, relate banget nih dengan penonton di Indonesia, kakak adik ini. Nah, kalau digambarkan oleh seorang Vino, kakaknya ini nih kakak yang seperti apa yang relate dengan masyarakat Indonesia sih? Banyak bisa kita temuin nggak sih kakak-kakak yang annoying gini nih gitu? Nah, justru memang cerita-cerita kayak gini kan kakak adik kan kadang-kadang cowok sama cowok tuh juga bilang sayang, bilang kangen tuh kan malas banget kan. Yeah. Aduh, nah hal-hal kayak gini tuh hampir jarang banget diangkat ke film. Nah, begitu film ini ada, skrip ini gue baca, kayaknya semua bisa terjawab gitu. Misal lo punya masalah sama adik lo, kakak lo nonton film ini pasti clear, pasti bisa cair gitu. Tapi kalau ngomong soal annoying, bukan gue doang yang annoying, ini juga annoying semua. Jadi Annoying Brother ini cuma menggambarkan satu karakter. Yes. Lihat trailernya aja tuh udah semuanya annoying banget gitu, semuanya nyolot banget. Ya, tepuk tangan untuk Vino G. Bastian. Woi, kabur kemana lo? Hah? Kerjaan lo apa tadi? Lo pacar si monyet ya pasti. Jadi dia bilang memberikan mereka untuk memilih IP-nya mereka yang mana yang bisa dipilih gitu. Dari hasil writers team waktu itu yang kita ada di Live Like, kita ngolah beberapa judul dan akhirnya jatuh cinta kepada si My Annoying Brother ini. Karena ketika kita membuat satu adaptasi kan pasti ada beberapa persyaratannya gitu ya. Satu, apakah dia bisa diadaptasi dengan baik di budaya kita gitu tanpa dibuat-buat seamless, itu satu masuk gitu. Terus kalau dilihat dari value-nya itu bagus gitu. Walaupun tayang di Indonesia waktu itu tidak terlalu meledak, tapi dia berjalan dengan baik gitu ya. Terus berkembang sampai ketika tayang di OTT untuk rerun-nya gitu. Kemudian ketika kita bawa ke CJ dan sebagai pemilik IP disambut dengan baik gitu. Dan dari 3 hal tersebut akhirnya kita memutuskan bahwa My Annoying Brother akan kita olah dan kita develop. Nah, ketika kita nulis, saya nulis bareng waktu itu di awal dengan awalnya Tumpang Kampung Bolon dan Delisa Tamara yang menulis. Kemudian selanjutnya saya teruskan, saya lanjutkan draft-draft selanjutnya. Nah, setelah berkembang dari adaptasi ke Indonesia, saya makin jatuh cinta gitu dengan karakter-karakter yang ada di My Annoying Brother versi Indonesia. Karena kita nambahin backstory-nya gitu. Dan akhirnya rasanya keputusan kita untuk mempick up si IP My Annoying Brother versi Korea ini ke Indonesia jadi satu adaptasi format IP yang menjadi kayak tadi Aura bilang, jadi kayak film baru gitu. Lo ngambil duit dari amplop yang mana? Emang ada yang lain mah? Nggak diundang, nyolong lagi. Gara-gara lo nyolot sih. Goblok! Gak usah sok peduli lo. Banget sih ketika
baca skrip ini gitu, udah lama banget gue nggak ngambil karakter yang mungkin seperti ini gitu. Karena dulu sampai udah bosen gitu maininnya dan ditawarin seperti karakter yang rebel terus gitu, sampai gimana caranya keluar dari situ gitu. Dan sekarang masih terus ditawarin tapi nggak ada satu skrip yang klik gitu. Rata-rata menjadi seorang rebel tuh film-film sekarang jadinya jadi so asik jatuhnya, jadi so preman, jadi so bad boy gitu. Rata-rata kayak gitu sih yang gue dapet gitu. Nah begitu pas dapet skrip ini, buat gue ini sesuatu yang beda banget gitu. Kita nggak menjual kerebelan sebetulnya di film ini, tapi dalam banget sebetulnya tentang hubungan sama kakak sama adik. Karena gue nggak punya adik, tapi gue punya kakak. Menurut gue ini dekat banget sama gue gitu. Walaupun kakak gue perempuan. Jadi Knowing Brother ini nggak harus ditonton sama keluarga atau adik kakak yang cowok sama cowok, enggak. Cewek sama cewek pun bisa banget. Cowok sama cewek pun bisa banget. Anak sama orang tua apalagi bisa banget. Yang punya pacar, yang punya sahabat, itu bisa banget nonton film ini. Nah, ini yang bikin gue jadi jatuh cinta banget sama skripnya. Bahkan gue nggak pernah tahu kalau film ini udah pernah ada gitu. Begitu ketemu sama timnya, sama semuanya, ngobrol, nge-build karakternya, ceritanya lagi, dan ya kayaknya emang ini salah satu skrip adaptasi terbaik yang pernah gue terima sih, gitu. Jalan di rumah sendiri aja udah gak becus, udah gak ada gunanya lagi. Jay, sayangnya tuh dikit banget, Jay. Jadi kemungkinan dia untuk lolos lebih banyak. Para game tuh sama pentingnya kayak games yang lain, Jay. Tolong bantu bujuk adek lo. Gue sibuk buat ngurus-ngurusin dia tuh. Lama banget, bahkan film Departed aja itu bisa menang Oscar, padahal dia sebuah film remake dari Infernal Fair gitu kan, dapat 4 piala Oscar gitu. Film Scarface yang dulunya saya idolain ternyata juga sebuah film remake dari tahun 1932. Banyak banget Hollywood yang apa namanya, industri sudah sebesar itu mengambil remake dari Asia, dari India. India sekalipun sebesar Bollywood, Amir Khan masih meremake film Forrest Gump gitu untuk dia mainkan. Jadi memang selain untuk bisnis sebenarnya, tapi remake ini kan juga mengandung sisi-sisi kayak nostalgia gitu. Banyak generasi-generasi yang baru itu nggak sempet nonton film yang terdahulu gitu. Di platform digital juga mungkin udah nggak ada. Sisi-sisi itu mungkin yang mau ditawarkan lagi di film remake ini. Selain teknologi juga berkembang. Nah kalau buat saya pribadi, saya nggak terlalu berpikir ini remake atau bukan remake, tapi buat saya kembali lagi ke kualitas filmnya sendiri. Mau itu film remake atau bukan remake, kualitas filmnya juga harus tetap bagus. Dibikinnya harus tetap baik, harus tetap pakai hati gitu. Nggak bisa mengandalkan ini udah pernah booming, kita remake pasti berhasil. Nggak ada jaminan juga sebuah film remake akan berhasil. Jadi baliknya tetap lagi sebuah film itu harus dibuat dengan baik, dengan kualitas yang mumpuni, pakai hati gitu. Itu yang akan saya ambil gitu. Jadi ketika saya ditawarin sebuah film, pertama yang saya lihat skripnya dulu, terus karakternya seperti apa, story-nya seperti apa, filmmakernya siapa gitu. Karena itu yang menentukan nanti film itu punya kualitas atau enggak, yang film itu punya kualitas atau enggak. Masalah untung dan ruginya pasti dibalikin lagi ke penonton. Yes, itu ya. Terima Orang macam apa sih lo? Gue mau kerja kek, gue mau luntang lantung kek, gue mau kopro kek. Mau biarin hidup gue. Cari dong abangnya, suruh pulang. Ngapain aja gue kesini? Fokus! Pertanyaannya, pada warna kuning ini di dalam film ini bukan ciri khas. Jadi warna kuning adalah mungkin keputusan dari produser untuk semua font dan lain-lain karena lebih berterang. Di dalam film ini pada warna yang paling mencolok ada warna biru karena judo adalah biru, terus warna putih. Iya, tapi bukan doa biru. Terus juga ada warna merah, hijau dan lain-lain. Jadi masing-masing itu padahal ada warnanya di dalam film. Saat kita udah nonton akan terlihat. Terus makin lama makin sinergi dari awal sampai akhir. Dan ya mungkin dari filosofi filmmaking aku kali ya ada beberapa yang menjadi ciri khas shot dan menurut aku apa yang membantu cerita dan storytelling ini sih yang aku kejar. Jadi kalau mungkin di film-film sebelumnya itu ada shot yang mirip-mirip tapi storytelling itu berjalan,
why not sih aku pakai di sini. Yang penting adalah performance dari teman-teman pemain ini sangat-sangat bagus. Gimana caranya dalam pengambilan gambar aku bisa magnify performance itulah yang gue pakai. Oke, siap. Kamu pasti bisa. Cari suara gue. Kan jadi satu.